gitu loh. Terima kasih ya, itu saya kembalikan ke Pak Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yap, krek. Dr. Haji Dr. Haji Abdul Muhyiddin Iskandar MS, Ketua HGB Jawa Barat, Kiai Haji Muhammad Yusuf Kutulia, Bupati Bapak Haji Arif Rohman SIB MSI, Sekretaris Jenderal DPRD Hasanuddin Wahid, Ketua Pak Kuat Santoso, Pak Jadri ngomong bertemu Pak Khairon. Nanti yang terakhir ada. Ibu, mari sama-sama berdiri untuk menyatukan tekad Gerbang Emas Nusantara. Hurra! 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 Nusantara, Nura, 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 Nura. 1, 2, 3. Gus Imin presidenku. Gus Yusuf gubernurku. Anak rakyatku KIDPR ku.
Oke, gerbang Mas Nusantara. Hurra! Gus Imin. Gus Yusuf. Arif Rubai. PKB. Oke, sekarang yang PKB. 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 Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Umum DPP PKB Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudoy, Bupati Blora Haji Arif Rahman SIP MSI. Dan acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Saudara Maulana Farhan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Komando Nasional Gerbang Emas Nusantara Bapak Muhammad Arif Rubai. Kepada beliau disilakan. Dimarahi istilahnya atau ditekan oleh Orde Baru sehingga gerakan itu mandek lagi. Kemudian gerakan ekonomi ini beberapa tahun terakhir ini, tepatnya setahun yang lalu, Gus Imin membuat gagasan baru yang namanya Peta Jalan Kesejahteraan dan dilanjut dengan 3 pilar gerakan Partai Kebangkitan Bangsa dan tentunya gerakan negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Taswirul Afkar, Nahdlatul Tujar, dan Nahdlatul Wathon. 3 ini. Gus Yusuf, Arif Rubai, PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rubai sesuk tangane nang dhuwur kabeh. Niku caleg, tangan nang dhuwur. Nek sing ora caleg isih nang ngisor niki. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Yang terakhir rukun Islam haji. Haji niki butuh ragat, Pak.
kita berusaha membangun gerbang emas Nusantara. Niatkanlah seluruh masyarakat besok ben iso daftar haji kabeh. Allahumma amin. Nah, satu adalah ekonomi. Fit dunia hasanah adalah tatanan sosial kenegaraan yang baik. Maka PKB pengen mewujudkan fit dunia hasanah. Kita ingin mengusung kader-kader terbaik yang amanah, yang adil, baik di kabupaten. Blora besok harus kembali menjadi pemenang 2024. Kita pengen ngusung bupati yang amanah. Kita pengen Jawa Tengah ijo royo-royo. Jawa Tengah saatnya punya kader pemimpin Jawa Tengah dari Nahdlatul Ulama dan PKB. Allahumma amin. Dan puncak perjuangan kita adalah untuk pemimpin nasional. Hadir di depan kita calon presiden atau wakil presiden kita 2024 Gus Muhaimin Iskandar. Ini adalah perwujudan doa kita setiap hari. Fit dunia hasanah, fit dunia hasanah. Doa tidak cukup hanya kita panjatkan, tetapi harus kita perjuangkan. Siap memenangkan PKB? Siap memenangkan Gus Muhaimin? Siap memenangkan Arif Rubai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah saya sebut di pidato tadi. Pagi ini kita akan meluncurkan beberapa program utama program Emas Nusantara. Yang pertama, Balai Pelatihan para pelaku ekonomi yang kita sebut dengan Balai Pelatihan Gerbang Emas Nusantara. Yang kedua, Lembaga Keuangan Gerbang Emas Nusantara. Yang ketiga, Koperasi Gerbang Emas Nusantara. Yang ketiga, yang keempat, Lembaga Kajian Strategis Internasional Ekonomi, Politik, dan Strategi. Yang selanjutnya, Forum Pengusaha Berdaulat dan Berdikari. Yang selanjutnya, bekerjasama dengan Lembaga Saksi Pemenangan PKB, Forum Saksi Mandiri PKB. Yang terakhir, yang selanjutnya, Fajar Muda Berkarya, wadah Gen Y dan kaum milenial. Dan yang terakhir, Rambai Arta Tantra Bupati Abdi Bumi sebagai wadah kawan-kawan perempuan. Dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Gus Muhaimin Iskandar. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk meresmikan program-program Gerbang Emas Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ditandai dengan pemukulan gong, resmi sudah launching Gerbang Emas Nusantara. Gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat, bangkit berdiri untuk ekonomi berbudaya. Sahabat-sahabat sekalian, gak usah banyak-banyak, 3 kabupaten atau 4 kabupaten di Maluku atau Papua atau Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara, ya paling banyak 5 kabupaten aja. Kalau sumber daya alamnya dimanage, dikelola dengan spirit pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, pengusahanya untung, negaranya untung, rakyatnya untung, dalam waktu cepat kita bisa melunasi seluruh utang-utang negara kepada negara lainnya. Amin. Kepada caleg-caleg yang hadir, mari kita bergerak. Tahun ini sejarah kita buat, tahun ini investasi besar politik kita wujudkan. Insya Allah mulai tahun ini kita akan berjaya hingga pemilu-pemilu yang akan datang. Amin. Dari zaman ke zaman,
dari era ke era pergulatan perjuangan ekonomi mengalami berbagai tantangan yang tidak mudah. Ini dikarenakan seluruh rangkaian itu menyerahkan sepenuhnya kepada hukum pasar, hukum alam yang memang tidak akan pernah adil. Hukum alam atau hukum pasar memang sebagai sunatullah yang diciptakan itu ya tumbuh berkembang tanpa ada yang mengaturnya, sehingga selalu saja hukum yang berkembang adalah yang kuat akan selalu memakan yang lemah. Maka diabadikan di dalam lagunya Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu fakta sosial politiknya. Bagaimana itu tidak terjadi, maka lahirlah apa yang disebut pemerintahan dan negara. Negaralah yang hadir dan muncul membawa keadilan dan kesempatan yang sama, sekaligus tugas utamanya adalah menolong dan membangkitkan yang lemah agar boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu. Cindera mata yang pertama langsung diterima oleh Bapak Dr. Haji Abdul Muhammad Iskandar MSI. Dengan mengucapkan harus jaga jarak, rem macam. Dimulai dari kajian-kajian dan pemikiran yang memperkokoh keyakinan sekaligus dasar-dasar sanad keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan hingga junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Lalu diawali pengorganisasian Komite Hijaz, yang itu kalau disimpulkan sebetulnya perjuangan politik. Berkembang dari kajian, pemikiran, dan keilmuan menjadi Nahdlatul Tujjar, gerakan ekonomi yang menopang ketahanan masyarakat, ketahanan umat, ketahanan pesantren dalam menghadapi tuntutan perkembangan dan perubahan.
Alhamdulillah Mbak Hashim, Mbak Wahab, Mbak Bisri niku beliau pelaku-pelaku bisnis yang handal dan tangguh, sehingga kita bisa meyakini sepenuhnya bahwa insya Allah wajib hukumnya santri-santri menika menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh untuk menjaga keumatan kita. Amin. Nahdlatul Tujar menika menjadi salah satu pilar yang terus ditumbuh kembangkan sampai hari ini, meskipun mengalami berbagai pasang surut. Zaman Bung Karno cukup lumayan, saya zaman Pak Harto betul-betul hilang, mulai tumbuh lagi di bawah kepemimpinan Gus Dur. Gus Dur dulu punya yang namanya ide gagasan Nusuma, itu kerjasama antara Suma dan Nahdlatul Ulama dalam perkreditan dan penumbuh kembangan ekonomi melalui BPN. Tapi digusur juga akhirnya gagal. Kiai Ma'ruf Amin merintis Bank Syariah, Masyarakat Syariah Indonesia dan seterusnya, yang menjadi bagian dari rangkaian terus-menerus Nahdlatul Tujar hingga hari ini. Kesimpulannya, perjalanannya ini masih berlangsung, dinamika keterpurukannya juga menjadi bagian dari seluruh rangkaian Nahdlatul Tujar ini. Tadi saya pagi acara di Blora, kebetulan Blora itu bupatinya kader kita, di sana launching gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat Nusantara yang disingkat Gema Nusantara. Apa? Gerbang Emas Nusantara. Yang di situ pelaku-pelaku ekonomi baru harus ditumbuhkan dengan tujuan nanti ini usaha kecil menengah ini mengalami keterpurukan terus-menerus, baik pandemi maupun akibat iklim persaingan yang tidak menguntungkan, maka mau tidak mau perlu penanganan dan dukungan yang kuat dari kekuasaan dan pemerintahan. Saya sudah minta kepada seluruh bupati-bupati PKB untuk benar-benar membangun satu tata kelola ekonomi rakyat yang kokoh, yang bisa menopang ketahanan masyarakat kita. Nah, alhamdulillah sejak reformasi 98 demokrasi ini menumbuh kembangkan semangat itu, meskipun kebijakan dan keputusan pemerintah mengalami berbagai kekurangan dan ketidaktotalan di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Cepat Pak, ayo Pak. Kami tak